warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini alhamdulillah kita lanjutkan BUMN Holding Outlook 2024 yang pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber kita, Bapak Dipta Erlangga. Selamat datang, Pak Dipta. Terima kasih. Saya ingin membacakan dulu CV dari beliau. Pak Dipta saat ini menjabat sebagai Vice President dari Perencanaan Strategis dan Transformasi PT FNI. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Portfolio Investment dan Advisory AVP PT Dana Reksa, kemudian Investment Manager Dana Reksa Capital, Investment Manager pada PT Sailendra Asia, Senior Associate pada PT Deloitte Consultant Indonesia, kemudian Associate pada PT Deloitte Consultant Indonesia, Project Manager pada PT Inspira Dunia Media, kemudian Business Development Assistant Manager pada PT AJN Solusindo, dan juga Assistant Production Manager pada MNC Picture. Nah, menarik sekali. Dari TV kemudian masuk ke finance. Lumayan lompatannya, Bu. Kemudian education-nya kita lihat untuk diplom komunikasi massa di Perth Institute of Business and Technology. Ya. Kemudian di bachelor degree-nya Communication Majoring and Film and Video. Ya. Di Edith Cowan University. Ya. Dan untuk magisternya di PPM Management. Ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, maka kami persilakan Pak Dipta untuk menyampaikan materi terkait dengan barangkali transformasi ataupun apa yang ingin disampaikan terkait dengan holding pangan terutama ya. PT FNI. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi sebelum saya menceritakan mengenai transformasi dari ID Food atau holding pangan, saya coba ceritakan sejarahnya dulu. Jadi PT Raja Wali Nusantara Indonesia ini adalah perusahaan yang sangat tua sebenarnya. Dahulu ketika didirikan pada tahun 1885, namanya masih Ooi Tiong Ham Concern. Itu salah satu konglomerasi tertua yang ada di Indonesia, dimiliki oleh seorang Tionghoa yang dikenal sebagai Raja Gula. Bisnisnya gula yang utama dan opium. Jadi kalau sekarang kita masih boleh bisnis opium, mungkin kita masih lakukan itu. Nah, kemudian pada tahun 64 itu mulai dinasionalisasi, kemudian namanya diubah menjadi RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia, kemudian ditetapkan menjadi Persero, dan karena DNA-nya adalah konglomerasi, sehingga bisnis pada Raja Wali Nusantara Indonesia ini sangat beragam. Jadi nggak hanya gula, tapi juga ke alat kesehatan. Mungkin dulu ada yang kenal namanya Papros, itu salah satu anak perusahaan kita yang paling kuat dan sudah diambil oleh holding Bio Farma, gitu. Nah, pada tahun 2022, RNI kemudian diangkat menjadi holding BUMN Pangan, gitu loh. Prosesnya pun cukup panjang. Dan kebetulan sebelumnya saya ada di Dana Reksa, jadi saya terlibat pada banyak proyek pembentukan holding, dan saya bisa sampaikan bahwa ini adalah pembentukan holding yang paling rumit, gitu. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui. Kalau yang lain mungkin holding dibentuk dengan in-bank saham dari BUMN masuk ke BUMN lainnya sehingga menjadi satu holdingnya, gitu. Kalau kita ada 3 tahap. Yang pertama adalah pemerseroan, karena salah satu anak perusahaan kita itu bentuknya masih perum. Jadi perlu dilakukan pemerseroan terlebih dahulu dengan tujuan agar sahamnya bisa dipindahkan. Gitu. Kemudian setelah itu ada penggabungan, karena jumlah perusahaan yang akan di-inbrandkan itu tadinya ada 6, tapi ada kesamaan bisnis. Sehingga perlu dilakukan penggabungan dengan tujuan agar bisnisnya itu bisa bersinergi dan menjadi lebih optimal. Yang pertama ada dari perbenihan dan perberasan, Sangyang Seri dengan petani digabung, surviving entity-nya Sangyang Seri. Kemudian bisnis perikanan, ada Perikanan Indonesia dan Perikanan Nusantara. Itu digabung menjadi Perikanan Indonesia atau sering kami sebut Perindo. Kemudian ada logistik dan trading. Ini ada BGR.
digabung surviving entity-nya PVI gitu loh. Setelah proses penggabungan ini, tahap kedua, tahap ketiganya baru dilakukan inbranch. Jadi RNI kemudian memiliki 5 anak perusahaan, yaitu yang tidak dilakukan penggabungan, Berdikari dan Garam. Kemudian ada Perikanan Indonesia, PPI atau Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan Sangyang Seri. Selain 5 ini, karena bentuknya RNI adalah konglomerasi, ada 11 anak perusahaan lain di bawahnya, yang tidak semuanya perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Gitu loh. Jadi ada yang di bidang pangan ada gula, selain itu banyak yang bergerak di alat kesehatan, perkebunan, dan trading juga masih ada gitu. Bahkan ada yang karung plastik gitu. Tujuan pembentukan dari RNI atau kita namakan corporate brand kita adalah Adifood, itu adalah mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai dengan salah satu agenda dalam pembangunan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, dan kehutanan. Gitu. Nah, ada 3 objektif utama yang perlu dilakukan RNI ketika menjadi holding pangan, yaitu mendukung ketahanan pangan dengan indikator ketersediaan, mutu, keterjangkauan, dan kesinambungan, kemudian meningkatkan inklusivitas, jadi peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta menjadi perusahaan berkelas dunia. Gitu. Jadi kita ada di tengah-tengah sebagai perusahaan yang perlu mencatatkan laba, jadi dari sisi komersialnya harus berjalan, tapi kita juga tetap harus mendukung masyarakat, petani, peternak, nelayan dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, gitu. Visi kami adalah menjadi perusahaan produsen dan distribusi pangan nasional yang unggul untuk mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan nasional dan memperkuat kemampuan menghasilkan produk berkualitas dalam skala besar untuk pasar domestik dan global. Misinya ada 3, yaitu mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, membuat masyarakat mengkonsumsi pangan nasional berkualitas tinggi, kemudian memperluas kemampuan menghasilkan produk berkualitas dalam skala besar untuk pasar domestik dan global. Gitu. Tujuan pendiriannya ada 5, yaitu mendukung upaya ketahanan pangan nasional, seperti yang tadi saya sebutkan dalam objektif, kemudian mendukung inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM, membangun ekosistem pangan nasional, karena pangan ini sesuatu yang sifatnya sensitif, melibatkan masyarakat luas, sehingga banyak stakeholder yang kami perlu lakukan kerjasama, termasuk di dalamnya adalah Bappenas, Bulog, serta private sector, termasuk masyarakat petani, peternak, nelayan, dan UMKM itu sendiri. Gitu. Kemudian membangun rantai pasok yang terintegrasi, serta mewujudkan BUMN sektor pangan berkelas dunia. Total anggota holding BUMN pangan ini atau Adifood itu ada 16 perusahaan. Gitu. Kami membaginya menjadi 8 subcluster. Yang pertama adalah subcluster gula, ada 3 entitas di dalamnya, R1, R2, dan Candi Baru. Kemudian peternakan, ada Berdikari, di mana bisnisnya itu termasuk daging sapi, ayam, serta pakan ternak. Kemudian ada perikanan, selain di sektor perikanan juga di pengelolaan pelabuhan. Kemudian ada tanaman pangan, SAS, di mana bisnisnya itu termasuk produksi beras, benih, serta penjualan agro input ke petani seperti pupuk, gitu. Kemudian ada garam, kemudian perdagangan dan logistik, ada PPI, di mana mereka melayani logistik, pergudangan, serta perdagangan domestik internasional, jadi melakukan ekspor impor. Kemudian ada retail dan non food. Kami sebutnya non food karena memang fokus kami ada di food. Jadi alat kesehatan kami sebutnya sebagai non food. Itu di mana bisnisnya di dalamnya ada Nusindo, GIP, dan Mitra Raja Wali Banjaran. Mereka fokus pada alat-alat kesehatan. Selain itu juga retail dan perdagangan yang sifatnya pangan. Dan ada subcluster lainnya. Ini untuk perusahaan-perusahaan kecil
yang memang perlu dilakukan transformasi di dalamnya gitu. Ini termasuk perusahaan yang bisnisnya ada di kelapa sawit, karet, perkebunan teh, kemudian karung plastik gitu. Jadi selain mereka tidak secara langsung berhubungan dengan pangan, mereka juga memiliki size yang relatif kecil gitu. Kami memiliki fasilitas yang sangat luas dan lengkap mungkin ya, ada penggilingan padi, pabrik gula, pelabuhan perikanan, termasuk pasar ikan modern dan pabrik pakan ikan, ship docking, pabrik garam, peternakan ada 11, kemudian pabrik alat kesehatan dan karung plastik, serta perkebunan gitu loh. Jadi secara produk itu sangat luas, mulai dari beras, daging sapi, daging ayam, daging ikan, kornet, kecap, gula, garam, ada semua gitu. Jadi memang sangat luas dan mungkin malah terlalu luas gitu akhirnya. Jadi kalau saya rasa malah ID Food ini satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia itu yang eksistensinya pada value chain pangan itu betul-betul end to end. Jadi kami ada di inputnya, di mana kami bekerja sama dengan mitra selain dari produksi sendiri, itu melibatkan mitra petani, peternak, nelayan, untuk meningkatkan produksi. Selain produksi sendiri, kemudian ada logistiknya, logistik inbound dan outbound, ada penyimpanannya, ada processingnya, dan kemudian ada perdagangan, jaringan perdagangan yang di dalamnya juga melibatkan pedagang UMKM juga gitu. Jadi betul-betul end to end, mulai dari produksi, processing, sampai dengan end-nya gitu. Jadi bisnis kami sangat luas gitu. Sebagai BUMN, kami juga memiliki program TJSL, di mana ada pada tahun 2024 rencananya akan ada 54 program dengan total anggaran yang akan kami salurkan itu sekitar 2,9 miliar gitu. Dan di dalamnya ada program PUMK hasil kolaborasi dengan BUMN lainnya. Kemudian kami juga sangat menjunjung tinggi inovasi, di mana kami melakukan ID Food Innovation Day terakhir yang kami lakukan pada bulan Oktober kemarin. Jadi kami mengajak para anggota BUMN kami untuk melakukan inovasi, dan kami berhasil mengumpulkan 113 peserta dari seluruh anak perusahaan untuk mencoba mempresentasikan lah, menunjukkan inovasi apa yang diperlukan oleh ID Food sehingga ID Food bisa berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Kami juga sudah berkolaborasi dengan sejumlah lembaga riset, termasuk BRIN, kemudian LPDP, Kemenq, P3GI, ITS, dan yang lainnya juga gitu. Untuk kerjasama dengan UNPAD sendiri gitu, kami juga sudah melakukan sejumlah kerjasama, Ibu, yaitu ada breeding domba Garut dan Dorper, ini yang masih on progress di tahun ini. Kemudian juga ada pengurusan izin edar dan uji efikasi pupuk hayati yang dilakukan pada tahun ini gitu. Dan kami masih terbuka untuk rencana-rencana kerjasama riset dengan UNPAD. Kurang lebih itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu saya elaborasi lebih lanjut, saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Dipta, sangat menarik ini ya. Iya. Dari 16 perusahaan menjadi satu holding gitu. Iya. Ini tentu banyak sekali tantangannya ini. Apa sih tantangan yang terbesar gitu dari menyatukan sekian banyak ini? Tantangan terbesar jujur yang saat ini masih kami perlu selesaikan itu adalah perubahan culture gitu. Dimana kita
ada totalnya berapa? 6, total 8 perusahaan ya, sebelum penggabungan ya. Kalau dengan penggabungan berarti ada 5 perusahaan yang bergabung di kami. Sehingga 5 ex BUMN ini punya culture sendiri-sendiri. Ya. Jangankan 5 yang ini, yang sudah bergabung aja itu untuk menyatukan culture-nya itu clash. Jadi saya bisa ceritakan dulu waktu ada penggabungan itu terjadi. Perusahaan-perusahaan ini sudah berdiri cukup lama. Mereka punya budayanya sendiri dan mereka punya tatanan perusahaan sendiri gitu loh. Dan ketika itu dilakukan, memang proses penyesuaiannya dilakukan sambil berjalan. Jadi penggabungan itu dilakukan dengan banyak bertabrakan kultur lah gitu, sehingga memang tidak mudah. Nah, sekarang tabrakan kultur itu pada proses penggabungan saya rasa berhasil diselesaikan. Nah, cuman memang untuk menyatukan kultur antara RNI selaku induk holding dengan 5 ex BUMN ini masih perlu dilakukan, Ibu. Gitu. Karena biar bagaimanapun juga mereka ex BUMN. Jadi mereka masih punya pride bahwa mereka ini tadinya BUMN loh gitu. Nah, ini yang perlu kami benahi sehingga kami bisa memiliki satu tujuan yang lurus antara RNI yang di depan dan semua anggota anak perusahaan kami itu mendukung kemana arah perusahaan ini akan menuju gitu. Itu yang paling salah satu tantangan terbesar saya rasa. Selain itu, yang kedua itu adalah melakukan streamlining bisnis gitu. Jadi kami perusahaannya sangat banyak anggota perusahaannya, dan saya sebutkan tidak semuanya berhubungan langsung dengan pangan. Tadi saya sudah sebutkan. Dan ini memang perlu transformasi, perlu refocusing lah bisnisnya. Either mereka harus berperan untuk mendukung bisnis yang lain, yang pangan, atau memang mereka perlu disesuaikan kembali posisinya gitu. Dan selain itu kami juga punya banyak perusahaan yang lini bisnisnya itu cukup berdekatan gitu loh. Misalnya untuk gula, kita punya 3 perusahaan gula gitu loh. Sehingga secara operasional pun mereka juga punya mekanisme bekerja yang berbeda-beda. Sehingga kalau tadi kita melihat objektifnya untuk mencapai operational excellence itu menjadi agak sulit untuk dilakukan karena mereka punya manajemen yang berbeda gitu loh. Masing-masing pola kerjanya pun berbeda sehingga perlu dilakukan streamlining lah supaya mereka benar-benar menyatu, bisa bersinergi dan memiliki mekanisme operasional yang betul-betul sama dan itu yang terbaik gitu. Ya, keren ya, dalam 1 tahun sudah mulai terlihat betul. Proses transformasi yang sangat baik. Baik, terima kasih Pak Dipta. Selanjutnya, tadi tujuan yang ketiga itu adalah semacam internasionalisasi begitu ya? Betul. Internasionalisasi produk-produk pangan kita gitu. Betul. Kita tahu saat ini banyak produk luar yang justru masuk, termasuk misalnya mahasiswa sekarang atau siapapun itu anak muda sekarang lebih cenderung Korea, bla 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 gitu ya. Bagaimana ini strategi-strategi ke depannya agar pangan kita itu justru menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berkelas internasional? Nah, untuk menjawab itu kita sebenarnya perlu mengetahui, memahami Indonesia itu memang unggul di bidang apa. Gitu. Jadi sangat sulit untuk mewujudkan swasembada pada seluruh sektor pangan. Untuk sapi misalnya, gitu. Kalau di Indonesia itu untuk mencari lahan peternakan yang luas, yang sesuai untuk sapi dengan hijauan yang mencukupi sehingga mereka bisa penggemukannya bisa optimal, itu sangat sulit mencari lahannya gitu loh. Kami rasa gitu. Nah, sangat berbeda dengan Australia. Australia itu lahan peternakannya itu bisa seluas Pulau Bali gitu loh untuk satu perusahaan. Jadi sapinya itu dilepas gitu aja
beranak pinak sendiri sampai Hmm. yang punya juga nggak tahu berapa jumlah sapinya mungkin Iya, gitu. betul. Jadi akan sangat sulit kalau untuk bidang ini peternakan sapi. Hmm. Nah, tapi berbeda sama bidang perberasan misalnya. Kita masih punya chance Hmm. untuk meningkatkan produksi lokal. Oke. Gula, pemerintah juga sudah mencanangkan agar kita bisa mencapai swasembada gula Mhm. pada tahun 2027 kalau nggak salah ya, 27 atau 28 gitu. Eee, Gula, ya. dan apa, Gula. untuk garam kita sebenarnya untuk garam konsumsi itu Hmm. sudah swasembada. Oh, oke. Kalau selain itu Maaf, kalau gula juga sudah ya? Sudah gula belum belum, oh, gula belum. gula memang Oke. belum, masih ada yang Hmm. diimpor. Tapi Oke. pemerintah mencanangkan agar kita bisa mencapai swasembada gula, saya lupa tahun 2027 atau Oh, 28 iya, oke. gitu. Mmm, Selain itu, kalau ikan itu sudah tercapai sebenarnya. Hmm. Cuman memang apa, keinginan kita untuk mengkonsumsi ikan ini perlu ditingkatkan. Karena Iya, ikan ini Indonesia itu negara kepulauan betul. gitu. Jadi alih-alih daging sapi, kita malah seharusnya banyak mengkonsumsi ikan Ikan, iya, gitu. betul. Karena ikan itu bisa mudah diperoleh di Iya, seluruh Indonesia. iya. Nah itu dan Oke, bahkan iya. ikan ini menjadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan produk Iya. Indonesia keluar, itu sudah kami lakukan untuk Hmm. produk ikan. Karena kami apa, eee, kebutuhan konsumsi nasional sudah terpenuhi Mhm. dan kami juga sudah melakukan ekspor untuk sejumlah produk yang memang diminati di luar. Hmm. Salah satunya adalah tuna, kemudian ini cumi. Selain selain perikanan, kami juga sudah mengekspor kopi. Kopi. Heeh, Oh, kopi, kopi. heeh, Oke, oke. gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini eh, panjang juga strateginya nanti ya, Pak ya. Garam sudah Karena memang sektor bisnisnya itu saya bilang sangat luas, Ibu, luas, betul luas sangat luas, sekali. heeh. Hmm. Cuman memang jujur size kita tidak semuanya besar, Bu. Iya, iya. Jadi untuk mungkin yang terbesar dari kami adalah gula, itu yang Hmm. terbesar. Mhm. Yang lainnya memang masih belum menjadi yang unggul di sektornya gitu. Hmm. Nah ini menjadi PR kami juga Iya, iya. karena sebagai BUMN kita perlu memiliki kemampuan untuk apa menjaga harga gitu loh. Nah Hmm. Hmm. tanpa memiliki market share yang kuat kami tidak akan bisa melakukan itu. Jadi Iya, itu salah satu PR kami juga untuk memperkuat lini bisnis kita. iya. Menarik sekali tadi gula itu sudah yang paling besar gitu ya. Salah Tapi satu yang paling besar. ya, tapi ternyata masih masih belum memenuhi Belum kebutuhan memenuhi, ya. betul, Berarti heeh. Indonesia ini sangat tinggi kebutuhannya. Oke, baik. Tadi kalau kami lihat untuk kerjasama dengan Unpad juga sudah ada ya, Iya, Pak Dita ya. Ada dua tadi dengan heeh, Raja Wali untuk benih iya, dan juga berdikari untuk untuk sapi domba, domba, domba iya, ya, domba garut. domba, Nah sebenarnya kami yang di Fakultas Teknologi Industri Pertanian juga sudah bekerja sama. Jadi bulan ini mhm, kami mengadakan semacam lomba inovasi. oke. Nah, sponsornya adalah Berdikari. Oh gitu, oke. Ya, Iya nanti iya, hari Rebo kita heeh, ada seminar nasional, mhm, jadi seluruh Fakultas Teknologi Pertanian di Indonesia. Nah, itu akan kita tentukan siapa pemenangnya dan sponsor tunggalnya adalah PT Berdikari. berdikari, iya. Nah, barangkali bisa memberikan insight-insight ini. Kira-kira apa kerjasama ke depan yang bisa dibangun dengan perguruan tinggi, terutama Unpad? Karena kami punya fakultas, Mhm, ada 17, dan juga yang agrokomplek itu ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan juga kami, teknologi industri pertanian. oke. Jadi, untuk teknologi sendiri, Hmm. yang kami masih perlu penuhi adalah Hmm. teknologi untuk pengolahan, gitu loh. Pengolahan. Jadi termasuk untuk pengolahan ikan, Hmm. kemudian pengolahan
daging sapi dan daging unggas gitu. Nah, jadi untuk poultry juga. Selain itu kami juga apa di dalam roadmap BUMN kami kami berperan juga dalam pengembangan benih gitu loh. Jadi kami Oke. punya salah satu aset lahan pertanian yang paling prima satu Indonesia itu ada di Sukamandi. Oh Jadi iya. kalau zaman dulu mungkin zamannya Pak Harto, kalau Pak Harto panen, Hmm. itu panennya ada di Sukamandi gitu loh. Nah Iya itu iya. ada di kami lahannya. Itu yang Eee, Sang Sri itu tadi. yang saya seri Iya tadi, iya. gitu. Nah, kami berencana untuk mengoptimalkan fasilitas tersebut untuk menjadi pusat produksi benih, gitu loh. Oke. Karena memang lahannya luas, ada Iya. sekitar 3.500 hektar. Namun 3.500 ini tidak akan mampu untuk memenuhi pangan satu Indonesia Raya. Hmm. Sehingga akan lebih optimal kalau lahan ini dijadikan pusat pengembangan benih. Dan benihnya disebar untuk Iya semua betul. lahan produksi beras yang ada di Indonesia gitu loh. Tapi benihnya itu benar-benar benih yang terbaik. Dan benih ini kan sesuatu yang kita tidak mudah untuk melakukan impor benih kan gitu loh, karena ada proses yang harus dilakukan ketika itu kalau ketika kita mengimpor benih. Jadi akan lebih lebih baik kalau benih itu dikembangkan sendiri gitu loh. Dan benih yang digunakan di negara lain itu belum tentu cocok Iya ketika digunakan di betul. negara sendiri karena Hmm. kualitas lahannya Ya. berbeda, udaranya pun berbeda. Jadi memang benar-benar harus dilakukan Hmm. sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah kita memiliki penugasan cadangan pangan pemerintah gitu loh. Oke. Jadi apa kita perlu memiliki stok pangan yang mencukupi untuk kebutuhan nasional Hmm. gitu. Nah, tantangan di sini adalah kami memerlukan teknologi Hmm. untuk memperpanjang umur simpan makanan Oke oke. gitu. Kalau untuk ikan, daging sapi, daging ayam itu bisa dengan mudah masuk ke cold storage gitu. Iya. Kami sudah punya. Iya. Nah, cuman komoditas yang ada di dalam CPP itu juga termasuk di dalamnya adalah bawang dan cabai. Bawang merah, bawang putih, bawang merah. Bawang merah Bawang berarti, merah. bawang Cabai. merah dan cabai gitu. Nah, bawang dan cabai ini sifatnya kan sangat seasonal. Begitu musimnya selesai, Iya. penghujan, cabai naik. Betul. Nah, ini yang kami perlu siapkan sebenarnya. Oke. Bagaimana cara menyimpan cabai sehingga umurnya nggak hanya 2 minggu gitu. Karena kalau setelah 2 minggu kan biasanya udah mulai hitam-hitam Iya. gitu. Iya. Nah, ini kalau Iya. dan memang menyimpan cabai kan nggak bisa dengan begitu saja masuk ke cold storage gitu, ke kulkas gitu. Jadi memang perlu ada suatu teknologi khusus. Teknologi Heeh, baru, iya. untuk itu. Kalau Jadi yang cabai tadi masuk ke perusahaan yang mana tadi? akan masuk ke PPI, Pak, Perusahaan PPI. Perdagangan Indonesia, ya. Oh, oke oke. PPI ya. Baik baik. Karena cabai itu di kami juga dikembangkan. Di Oh gitu. pertanian itu mengembangkan benihnya. Oke. Kemudian yang di Fakultas Teknologi Industri Pertanian itu mengembangkan tadi untuk memperpanjang masa simpan plus produk-produk apa yang bisa memberikan nilai tambah. Ada Oh. oleoresin, ada bahan aktifnya kita ambil, kemudian ada cabai kering yang merahnya sama dengan cabai yang segarnya dan sebagainya itu Oh. cukup banyak. Menarik sekali nanti Iya, ini. itu justru mungkin malah kita bisa kerjasama berarti, Bu, Oh, boleh boleh. untuk ini, untuk memperpanjang umur simpan tadi, Ya, kalau ya, memang ya. bisa. Heeh. Nanti kita tindak lanjuti. Satu lagi ini Pak, mahasiswa ini kan pemimpin masa depan begitu ya. Iya. Dari sudut pandang RNI begitu ya. Kira-kira kompetensi mahasiswa itu yang seperti apa sih yang kedepannya yang diperlukan oleh bangsa ini untuk tadi ada 3 tujuan tadi bisa memperbaiki, meningkatkan ketahanan pangan dan sebagainya. Kalau saya rasa ini mungkin jawabannya agak nyeleneh nih. Nggak apa-apa. Asal kena nggak? Jadi saya selalu merefleksikan ke diri saya sendiri. Ya. Saya wujud nyata dari transformasi. Saya kuliah film. Iya. S1-nya. Iya. Kuliah saya tempatnya keren banget gitu loh. Jadi waktu saya lulus Kawan. itu yang ngasih speech
itu Wolverine, Oh, Hugh Jackman gitu loh, yang iya, ngasih speech itu. iya, iya. Jadi waktu saya ke sini, saya sangat kecewa dengan sistem produksi sinetron gitu. Iya, iya. Sehingga wah, game over nih hidup saya gitu. Terus saya baru ambil S2, Iya, transformasi dari film pindah ke ke finance. finance lah Iya, gitu. Dan itu wah luar biasa. Jadi iya. dan alhamdulillah boleh dikatakan cukup berhasil saat Hmm, ini hmm. gitu. Jadi untuk mahasiswa, saya rasa yang paling diperlukan adalah kemauan untuk bertahan dan bekerja keras itu. Jadi bahasa iya resilience atau istilahnya gritnya itu gitu loh. Jadi uh, apa perlu agar mahasiswa ini ketika di kampus itu belajar sebaik mungkin ilmunya. Tapi ketika masuk ke dunia kerja perlu dipahami bahwa ini dunia yang sangat berbeda gitu loh. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang sudah dibawa itu belum tentu semuanya akan dipakai gitu. Nah, namun ada suatu dasar yang perlu dipelajari sebagai seorang mahasiswa atau sebagai manusia. Cuman 3 hal yang perlu dipelajari, yaitu kemampuan untuk berpikir, yaitu menganalisa secara mendalam, berpikir secara logis, kemampuan untuk menulis, jadi menulis apa yang dipikirkan, menulis analisanya dalam suatu laporan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menyampaikan, mempresentasikan apa yang sudah ditulis dan berpendapat dan mempertahankan ide itu. 3 hal ini yang paling penting. Mau apapun ilmunya, yang perlu dipelajari hanya 3 ini. Dan mau apapun backgroundnya, backgroundnya film sekalipun, mau kerja di mana aja bisa selama basicnya sudah ada dan memiliki kemampuan untuk 3 ini gitu loh. Jadi pesan saya kepada para mahasiswa, eh, jangan takut salah memilih jurusan, tapi harus siap untuk bertransformasi untuk menjadi apapun di tempatnya. Karena kita tidak selalu punya luxury untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kita harus punya kemauan untuk menjadi yang terbaik di tempat yang kita miliki saat ini, gitu. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi sepandai apapun kalau kita tidak memiliki yang 3 tadi, kemampuan analisis, kemampuan menulis, dan kemampuan mempertahankan atau menyampaikan ide kita Ya, tidak ada artinya. tidak ada artinya. Dan itu nggak bisa berhenti di satu hal aja. Cuman bisa nulis tapi nggak bisa berpikir nggak mungkin. Dan bisa berpikir tapi tidak bisa menyampaikan sama aja di belakang layar terus gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya. Pak Dika, oh ini masih ada nih. Bagaimana upaya PT RNI dalam mendukung potensi komoditas lokal? Meskipun secara tersirat tadi sudah ya, Iya. tapi barangkali kami ingin lebih detail lagi begitu ya, sehingga dapat mengurangi penggunaan pasar impor. Diketahui bahwa PT RNI berkomitmen dalam mendukung upaya ketahanan pangan dan tentu saja yang ketiga tadi agar dikenal di masyarakat dunia. Iya, iya betul. Jadi memang salah satu tujuan pendirian RNI itu adalah menjadi armsnya pemerintah lah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, gitu. Ya, ketahanan pangan nasional dan mungkin lebih tinggi itu adalah kedaulatan pangan nasional, di mana kalau kedaulatan itu artinya kita benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatur pangan itu sendiri, gitu. Nah, di mana kemampuan itu baru bisa dicapai ketika kita bisa memiliki kemampuan produksi. Dan kemampuan produksi ini nggak bisa dipaksakan. Saya kembali lagi menjelaskan bahwa Indonesia negara agraris akan sangat sulit kalau dipaksa untuk memproduksi sapi misalnya, gitu loh. Tapi untuk ayam itu sudah swasembada sebenarnya. Jadi nggak ada ayam impor itu. Nggak beda sama Jepang, ayam masih diimpor dari Brazil gitu.
Jadi kalau ayam itu malah sebenarnya kita punya potensi ekspor gitu, dan ini yang akan kami rasa mulai akan kami jajaki untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kami mulai melihat potensi ekspor ayam untuk negara-negara dekat di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, gitu. Itu akan kami mulai jajaki, gitu. Nah, terus kemudian ikan tadi saya udah jelaskan, kami sudah melakukan ekspor karena memang potensinya sangat besar. Kami dan kebutuhan nasional sudah terpenuhi. Jadi untuk beberapa produk perikanan, ikan kan sangat banyak produknya ya. Itu yang memang diminati oleh asing, kami ekspor gitu loh, termasuk yang laut, Bu. Yang laut. Jadi yang tuna, kemudian cumi, selain itu juga masih ada lagi yang ini rumput laut sebenarnya. Jadi Indonesia ini salah satu produsen rumput laut yang terbesar di Indonesia. Ekspornya sudah ke Korea, Jepang, dan Cina, gitu. Nanti balik lagi jadi nori dan sebagainya. Iya, baru nanti kita impor lagi kalau udah jadi gitu. Nah, itu yang perlu kita benahi juga, Bu. Jadi processing-nya itu. Missing link-nya itu. Tadi kan kita katakan ada satu produksi, bahwa produksi kita harus genjot gitu ya. Iya, betul. Sesuai dengan kelebihan kita. Betul. Local wisdom kita. Ada lagi nggak Pak selain produksi tadi untuk kedaulatan? Selain produksi, barangkali culture atau masyarakat kita tuh, yang misalnya kalau kita ayam dan ikan yang ingin kita tonjolkan, maka berarti culture kita harus kita rubah nih. Karena selama ini misalnya nih di Jawa itu jarang sekali makan ikan gitu. Iya. Di Sulawesi. Betul. Ada barangkali yang lainnya gitu yang bisa. Sepakat sih. Jadi memang jadi salah satu ketika kita ngobrol ke Badan Pangan Nasional dengan tim dari Badan Pangan Nasional, mereka memiliki satu slogan untuk kalau nggak salah namanya pangan lokal gitu. Jadi beras misalnya ya. Beras itu kita anggap sebagai standar sumber karbohidrat nasional, karena memang itu sesuatu yang ditanamkan setelah penjajahan. Semuanya makan beras. Kalau nggak makan nasi, belum makan gitu loh. Padahal sebenarnya beras ini Indonesia sulit untuk memenuhi swasembada beras itu. Kemudian untuk bisa, apalagi untuk menjaga cadangan pangannya supaya harganya tidak fluktuatif, sehingga Bulog perlu melakukan impor gitu. Nah, sehingga sebenarnya banyak bahan pangan yang lokal yang mungkin perlu dipopulerkan kembali, gitu loh. Jadi selain makan beras, makan nasi, bisa juga makan sagu atau yang lainnya, ubi, singkong gitu, yang mungkin lebih mudah untuk diproduksi, gitu loh. Jadi kalau memang kita ingin, ini secara negara ya, bukan secara RNI ya, secara negara kita ingin mencapai kedaulatan pangan itu, kita juga perlu melepaskan ketergantungan kita pada produk-produk impor tersebut, gitu loh. Menarik sekali tadi ya. Jadi sebelumnya sebenarnya pangan pokok kita itu bukan beras ya, tergantung dari daerahnya. Tergantung dari daerahnya. Nah, betul. Kalau bisa dirubah menjadi beras, tentu kita seharusnya bisa merubah dari beras menjadi pangan pokok sesuai dengan local wisdom masing-masing. Dikembalikan lagi, gitu ya. betul, bisa. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan meskipun sedikit-sedikit gitu ya. Lama-lama kan menjadi bukit gitu ya, Pak Adipta ya. Baik, terima kasih Pak Adipta. Masih ada satu lagi nih. Oke, saya rasa yang ketiga sudah tadi ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan BUMN holding sektor pangan dengan mitra binaannya? Nah, menarik sekali. Petani, nelayan, peternak untuk menghasilkan produk pangan yang baik dan standar mutu yang sesuai standar perdagangan yang tinggi.
Jadi memang lini produksi kami tidak akan bisa optimal tanpa adanya peran mitra binaan, Iya, iya. yaitu masyarakat, petani, nelayan, dan peternak ini. Artinya mereka berperan sangat penting lah untuk menjamin ketersediaannya. Jadi untuk produksi gula, kami membentuk kemitraan dengan para petani tebu. Untuk produksi beras, kami memang memiliki fasilitas RMU-nya, rice milling unit-nya. Cuman untuk memenuhi produksinya, selain produksi yang sendiri dilakukan di Sukamandi, kami juga melakukan istilahnya off-take lah untuk gabah-gabah petani sekitar Sukamandi. Gitu. Untuk nelayan, kami memiliki fasilitas untuk cold storage-nya dan blast chiller-nya, gitu loh, untuk pendinginnya, untuk sehingga mereka bisa menjadi awet ketika disimpan. Cuman memang dalam proses penangkapannya kami melibatkan peternak, gitu. Nah, ketika proses ini terjadi, kami juga perlu memastikan agar produksi yang mereka berikan ke kami untuk kemudian kami proses itu memiliki kualitas yang sama dengan yang memang kami produksi sendiri, sehingga akhirnya ada pola kemitraan itu di mana di dalamnya kami juga memberikan dukungan, misalnya untuk petani gabah dan tebu itu kami mendukung dengan memberikan agro inputnya. Jadi untuk pupuk dan pestisidanya kami akan provide dengan tujuan untuk memastikan agar hasil yang mereka olah di kami itu memang hasil yang memiliki kualitas yang baik. Dan biasanya ada standar khusus yang harus terpenuhi agar bisa diterima, atau semua binaan itu diterima? Ada standar khusus. Jadi memang harus sesuai dengan standar kami, yang itu bisa dicapai dengan agro input yang kami dukung itu tadi. Oh, banyak sekali ternyata tugas RNI ya. Untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dan juga mutunya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, begitu ya. Iya. Oke. Nah, ini berapa besar market share antar BUMN holding sektor? Barangkali tidak hanya juga subholdingnya ya. Iya. Dengan industri pangan lainnya di Indonesia. Agak sulit untuk mengukur market share ini sebenarnya Ibu, karena produk kami itu sangat beragam. Jadi kalau dilihat market share, kita harus lihat market share untuk produk yang mana dulu. Untuk daging sapi, kami memiliki kuota impor ya, karena memang sapi sulit untuk diproduksi dalam negeri, itu yang terbesar di Indonesia. Jadi ada 100.000 ton lah yang kuota impor yang bisa kami exercise. Dan ini memang kami hanya bisa lakukan ketika ada indikator bahwa memang diperlukan impor. Jadi nggak bisa selalu melakukan itu. Gitu. Nah, kemudian untuk gula ini kami cukup tinggi, ada di sekitar 10-11% total produksi nasional itu kami hasilkan. Gitu. Selain ini memang jujur masih cukup kecil, Ibu, untuk market share produk-produk kita, dan memang ini PR yang perlu kita tingkatkan. Gitu. Sehingga tujuannya supaya kita bisa mendukung kedaulatan pangan tadi. Kita tidak bergantung pada impor, kita bisa memproduksi yang lebih banyak lagi, dan bahkan kalau bisa malah berdaulat untuk ke ekspornya yang kita kejar. Gitu. Oke, menarik sekali nih Pak Dipta. Berikutnya ini Pak Dipta. Di kami itu ada 3 prodi ini, S1-nya. Jadi kami itu ada 6 program studi, S1-nya ada 3, S2-nya ada 2, S3-nya ada 1. Yang S1-nya itu ada teknik pertanian, ada teknologi pangan, teknologi industri pertanian. Yang teknik pertanian itu mulai dari teknik tanaman air, alat dan mesinnya, kemudian processing yang non-food, kemudian sistem manajemen. Kemudian yang pangan itu semua
all about food gitu ya. Mulai dari penyiapan bahan baku, prosesnya, sampai mutunya semuanya, psikokimia, mikrobiologi, dan sebagainya. Kemudian yang teknologi industri pertanian itu processing dan manajemennya. Nah, ini perusahaan-perusahaan, ada pertanyaan, perusahaan-perusahaan yang ada di RNI ini sangat sesuai dengan latar belakang di fakultas kami begitu. Yang ingin ditanyakan adalah untuk S1 fresh graduate, itu posisi apa yang biasanya di awal karir di RNI gitu? Ya, jadi tadi saya jelaskan ada 8 subcluster kami. Yaitu ada pergulaan, kemudian peternakan, perikanan, tanaman pangan, kemudian ada garam, perdagangan dan logistik, retail dan non-food, sama lainnya, jadi terkait dengan perkebunan. Untuk fresh graduate, saya rasa kalau mau di holdingnya, itu memang lebih dibutuhkan untuk fresh graduate dari sisi keuangan dan bisnis. Karena kan ketika kita ngomongin holding, itu sudut pandangnya adalah subsidiary manajemen lah, gitu. Jadi kita ngelihat portofolio kita, yang mana yang paling menguntungkan, yang mana yang kurang, yang mana yang perlu dibantu, sehingga mereka bisa bekerja lebih optimal, gitu loh. Untuk fresh graduate dengan teknik terapan, seperti tadi yang dijelaskan, itu bisa untuk mendukung yang ada di anak perusahaan, sehingga mereka bisa beroperasi menjadi lebih optimal lagi, dengan spesifik pada masing-masing subclusternya, jadi masing-masing bidangnya, dan kemudian mereka juga bisa untuk di holdingnya di Raja Wali Nusantara Indonesia, karena memang dalam proses subsidiary government itu, kami juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami bisnis yang ada di, atau proses operasi yang ada di masing-masing perusahaan. Gitu loh. Jadi saya rasa selama sesuai dengan relevan dengan ininya, dengan bisnis kami, itu memungkinkan. Ini menyambung tadi, ternyata banyak sekali kebutuhan penelitian dan sebagainya yang ada di sana yang belum nyambung dengan perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi juga melakukan penelitian, tapi belum klik begitu. Nah, ini kira-kira nih kesempatan sama untuk pengembangan penelitian itu bagaimana aturnya atau bagaimana caranya begitu? Jadi kebetulan saya di bidang transformasi, di mana di dalamnya itu termasuk riset dan inovasi. Jadi proses ini bisa melalui saya. Kalau untuk kebutuhan riset, untuk mengetahui apa yang perlu dikembangkan, bisa kita diskusikan nanti, Ibu, kalau memang perlu. Kontak saya juga ada di sini. Nanti bentuk pengembangannya juga kita bisa diskusikan nanti, gitu loh. Jadi untuk kebutuhannya apa, kemudian bentuk kerjasamanya seperti apa, itu nanti bisa melalui saya. Gitu. Jadi bisa langsung kontak saya. Dan sekarang banyak juga pembiayaan dari penelitian dari kementerian maupun dari Unpad sendiri, itu banyak sekali hibah-hibah barangkali bisa masuk ke sana begitu ya. Betul. Terima kasih. Jadi kita bisa dukung untuk memberikan fasilitas risetnya, kemudian untuk terapan dari hasil riset itu, kalau memang sesuai dengan kami itu bisa dilakukan, dan biasanya karena kami ini posisinya BUMN, itu memang ada jalur pendanaan lah, dari BRIN, dari Kederika, itu yang bisa masuk lah untuk itu. Ya, ke Dereka kami juga sudah ada beberapa tim yang tahun kemarin masuk, tahun ini juga masuk, tahun sebelumnya juga masuk. Ya, benar sekali. Nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi
sih lebih jauh. Iya. Ini ada lagi tentang perubahan iklim. Hmm, Beberapa belakangan ini memang iklim itu sangat signifikan. betul. Produk-produk agriculture, agroindustri kita. Betul. Bagaimana strategi PTRNI di dalam mengelaborasi perubahan-perubahan iklim tersebut? Iya. Jujur untuk tahun ini mungkin tahun terpanas ya, yang pernah kita lalui dalam beberapa dekade terakhir. Jadi sempat ada surveinya bahwa Jakarta itu dinobatkan menjadi salah satu kota dengan rentang hari terpanjang nomor 2 setelah Houston gitu. Iya, jadi memang iklimnya tahun 2023 ini yang terpanas gitu loh. Ini bisa dibilang cobaan lah buat kita semua gitu loh. Dan memang jujur kalau untuk agriculture iklim sangat berpengaruh. Dan iklim ini sesuatu yang sangat sulit untuk ditweak dengan teknologi. Iya, betul. Jadi nggak mungkin kita untuk suatu lahan Luas. pertanian nggak boleh terlalu panas. Ya udah kita bikin payung super raksasa di atasnya, itu kan nggak mungkin juga gitu. Jadi memang iklim ini sangat berpengaruh. Kalau di luar untuk menanggulangi iklim, biasanya akhirnya kalau misalnya produk agroindustri itu ada benih yang disesuaikan, yang memang lebih tahan terhadap panas. Kalau untuk peternakan ada hewan ternak yang memang disesuaikan, misalnya ayam yang tidak memiliki bulu sehingga mereka bisa lebih optimal, atau ikan yang ditweak gennya, berarti mereka tidak memiliki gen panas sehingga mereka bisa terus berkembang dan menjadi lebih besar lagi. Ada hal-hal seperti itu, tapi memang itu belum ada di sini gitu loh. Kalau untuk iklim yang kemarin, kemarau yang panjang kemarin, itu sendiri sebenarnya kalau dari sisi kami, bisnis kami ada 2 yang saling bertabrakan dari sisi iklim. Jadi untuk beras itu sangat bergantung pada iklim basah sebenarnya. Jadi semakin basah biasanya berasnya semakin baik lah gitu. Sementara kalau kemarau itu untuk tebu ketika akan panen itu memang harus sangat kering gitu loh. Dan untuk garam semakin kering produksinya semakin banyak gitu loh. Jadi ya akhirnya kalau di sisi kami memang saling saling membantu satu sama lain lah. Jadi di satu sisi memang kurang baik, tapi di sisi lain baik. Tapi alangkah baiknya memang kalau memang ada suatu riset yang bisa menanggulangi dampak iklim yang masif seperti itu. Oke, jadi tetap ada usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan iklim tadi ya. Betul. Misalnya modifikasi untuk benihnya yang tahan iklim. Dari sisi irigasi kami juga modifikasi. Gitu. Nah, menarik sekali tadi. Kan tidak mungkin kita membuat rumah kaca yang besar gitu. Nah, tapi kan sekarang sudah banyak nih ya teknologi IoT gitu ya untuk agriculture. Sejauh mana PTRNI sudah mulai mengembangkan ke arah sana ini? Iya, jadi untuk teknologi pertanian atau mungkin istilahnya smart farming ya. Smart farming. Itu kami sudah mulai kembangkan. Jadi ada beberapa aplikasi yang kami teknologinya sudah ada. Cuman untuk memperluas skalanya yang belum bisa dilakukan. Itu termasuk penyemprotan pupuk secara tepat, jadi menggunakan drone gitu pupuknya, kemudian pemantauan hasil produksi menggunakan citra satelit, dan yang paling penting mungkin memetakan
kebutuhan, supply dan kebutuhan masyarakat, sehingga kita bisa memprediksi kapan akan ada gap antara cadangan produksi dan iya. kebutuhan konsumsi, Iya, iya. gitu loh. Sehingga ini memang perlu di-tackle dengan memperoleh sumber pangan dari bidang lain. Ketiga ini memang masih kami kembangkan. Cuman memang yang kami fokuskan memang IoT tadi. IoT-nya berarti artinya kami coba petakan total produksi keseluruhan yang ada di Indonesia, dan seasonality dari produksi tersebut berdasarkan data historis beberapa tahun terakhir, yang itu juga akan disambungkan dengan BUMN lainnya. Jadi untuk PTPN dan rekan-rekan lainnya itu juga akan masuk di dalamnya. Dan kemudian kami juga akan memetakan kebutuhan pangan secara seasonality-nya, pada bulan apa saja kebutuhan daging sapi akan meningkat, pada bulan apa kebutuhan beras itu akan meningkat, minyak goreng itu akan meningkat, dan lain-lain, gitu loh. Nah, dari output yang kami harapkan dari matchmaking data ini adalah kami bisa petakan gap antara produksi dan konsumsi itu tadi, Bu. Dan ini memang kami kembangkan jangka panjang, karena memang data yang diperlukan itu nggak bisa singkat. Kalau di dalam roadmap BUMN, ini kami bekerja sama dengan PIHC, Pupuk Indonesia, PTPN, Bulog, dan ID Food kolaborasi untuk mengembangkan ini. Itu baru akan dimulai pada tahun depan, dengan target selesai itu sekitar 2027 baru bisa diterapkan. Ini terutama untuk beras mungkin ya? Iya, dan termasuk produk lainnya, termasuk termasuk yang lainnya. jadi Tadi daging sapi itu betul. untuk yang AI-nya ya. Nah, ini nanti data ini akan menjadi masukan sebenarnya, Bu. Jadi seperti intelligence ya, yang kami akan sampaikan ke regulator Kementerian BUMN, dan dalam hal ini juga termasuk Bappenas, untuk menentukan kebutuhan impor. Jadi nantinya impor itu baru akan dibutuhkan kapan, sehingga impor itu tidak bersifat mendadak, dan memang tepat guna. Jadi ketika impor terjadi itu kan harga pangan langsung turun biasanya, karena kan stoknya meningkat. Jangan sampai hal itu terjadi malah merugikan petani, peternak, dan nelayan kita, gitu. Gitu. Itu sih yang perlu kita lakukan. Jadi menyelamatkan. Tetap memenuhi kebutuhan konsumsi nasional tanpa mengabaikan masyarakat yang sudah membantu kami tadi. Betul. Wah, menarik sekali. Di kami tadi ada laboratorium alat dan mesin pertanian. Kami juga mengembangkan AI maupun IoT. Saat ini yang sedang dikembangkan itu untuk tanaman padi. Jadi tadinya masih di skala greenhouse gitu ya. Sekarang sudah keluar. Jadi kita pantau penyakit apa yang ada di situ dengan drone. Kemudian kira-kira ini harus diapakan gitu ya. Diberi apa gitu. Kita kerjasama dengan Jepang, dengan Yesa. Jadi menarik sekali, nanti barangkali. Saya rasa itu malah bisa kita lakukan juga sih, Bu, karena dalam proses produksi kita kan kita banyak melibatkan petani, masyarakat petani, dimana walaupun kita tadi udah dukung agro inputnya, cuman kan memang kita nggak tahu seberapa sesuai pemakaiannya, gitu loh, dan dimana itu akan sangat mempengaruhi kualitasnya. Kalau memang ada teknologi surveillance ya, saya bilang, untuk melihat nutrisi dari tanaman itu, sehingga bisa memetakan kebutuhannya lebih lanjut. Saya rasa itu akan sangat baik sih, Bu. Itu akan sangat membantu kami dalam proses off taking itu sendiri. Dan bahkan sebelum off taking, jadi kita malah bisa memperbaiki kualitas sebelum itu akan dipanen, gitu loh. Termasuk menentukan umur panennya akan berapa hari lagi, gitu. Betul. Gitu sih.
sangat bisa itu untuk dikerjasamakan Iya. sih saya rasa, Bu. Jadi kami kerjasama dengan, jadi dua fakultas, Fakultas Teknologi Industri Pertanian untuk programnya, kemudian dengan Fakultas Pertanian yang paham betul ini kekurangan apa, ini seperti apa, begitu. Jadi kita kolaborasi sudah sekitar 4 tahun ini ya, dan mulai dari yang di lab, kemudian sekarang sudah di lahan yang cukup besar dengan Oke. gitu. Ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu Bisa, ya. bisa. Oke, baik. Apa lagi ini? Nah, kita masih menindaklanjuti yang penelitian ini. Strategi apa yang dilakukan oleh BUMN Holding Pangan atau ID Food atau PT RNI untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan fokus penelitian perguruan tinggi agar mampu berkontribusi menyelesaikan permasalahan nasional. Nah, betul sekali. Jadi perguruan tinggi saat ini itu kalau kita meneliti tidak seperti dulu Menara Gading kita pengen apa gitu. Tapi industri itu butuhnya apa? Nah, gimana ini cara menyelaraskan kedua hal tersebut? Saya rasa memang perlu komunikasi yang lebih dekat ya, lebih intens ya, gitu loh. Jadi apa? Kami sebagai perusahaan itu yang langsung berada di market lah, yang mengetahui industrinya secara langsung, dan memang perguruan tinggi ini yang menjadi pusat risetnya, gitu loh. Dan seperti yang dicanangkan pemerintah, memang Indonesia itu perlu memperkuat kemampuan riset. Tapi artinya bukan berarti saya rasa bukan kemampuan riset kita yang rendah, tapi memang aplikasinya mungkin belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, gitu loh. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah komunikasinya. Jadi saya rasa memang perlu ada suatu forum komunikasi antara perguruan tinggi dan para BUMN yang dilakukan secara reguler mungkin Ibu. Sehingga kami bisa mengkomunikasikan kebutuhan riset kami, kebutuhan solusi teknologi yang bisa diterapkan pada industri kami, dan kemudian itu memang bisa di-tackle oleh perguruan tinggi sebagai lembaga riset, gitu. Ya, bagus sekali nih kalau kita bisa menindaklanjuti begitu ya. Jadi tidak hanya perguruan tinggi sebenarnya sekarang, ada BRIN ya. Ya, dan betul. Kami juga lembaga riset lah. Betul, cukup banyak berkolaborasi dengan BRIN. Dari banyak pusat riset saat ini yang berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti dengan PT RNI juga bisa lebih dalam lagi gitu ya. Harus. Kita explore apa-apa yang jadi kebutuhan di sana, apa yang bisa kami kerjakan di sini begitu ya. Sehingga bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk kedua belah pihak. Betul. Karena kami juga memerlukan input, apa sih penelitian harus kami lakukan begitu. Dan PT RNI juga seperti tadi disampaikan Pak Dipta membutuhkan juga pengetahuan, peningkatan teknologi dan yang lainnya begitu ya. Oke, baik. Berikutnya ini masih ada. Nah, ini bagaimana positioning BUMN Holding sektor pangan di mata konsumen atau masyarakat? Ya, tadi saya sempat jelaskan produk kita itu sangat luas. Ada garam, beras, terus produk minyak goreng, produk terigu, produk hasil dari peternakan, daging sapi, daging ayam, dan ada produk ikan yang mungkin sulit ditemukan di pasaran. Saya jujur katakan ini, gitu loh, karena memang kami sebagai BUMN pangan, ketika kami berdiri, itu kami tidak memfokuskan diri pada retail, Ibu. Jadi produk retail kami itu dari total hasil produksi kami itu saya sebutkan kurang dari 5%. Gitu loh. Jadi kami lebih banyak either ekspor keluar atau menjual sebagai bulk. Jadi gula yang kami jual itu lebih banyak gula yang dijual sebagai bulk.
yang Oke. kemudian akan di package oleh Mm-mm. mitra bisnis kami dan dijual sebagai satuan. Dan memang ini untuk menjaga salah satu objektif kami adalah ini kan keterjangkauan tadi ya, keterjangkauan pangan atau keterjangkauan harga itu memang kami perlu memangkas hal itu gitu loh. Oke. Cuman dalam prosesnya memang uh, perlu dilakukan transformasi, lagi-lagi saya bilang transformasi sehingga kami eksistensi kami tidak hanya pada back end-nya tapi juga sampai ke front end-nya gitu. Jadi kami juga menjual produk-produk yang dekat dengan masyarakat. Kita perlu memperkuat branding kita sendiri, membentuk brand kita sendiri. Kita perlu punya mekanisme untuk distribusi secara retail yang memang kuat. Artinya ada pengecekan stok, pengecekan kualitas yang memang betul-betul terjaga. Termasuk packaging kita juga memang harus kuat sehingga menghindari adanya cacat produksi gitu. Itu yang perlu kita kembangkan sih. Iya, Gitu. ya saat ini saya rasa jadi momen yang sangat penting ini. Jadi kita tahu ternyata RNI itu produknya sudah banyak gitu, karena kami tadinya belum paham betul, kita pikirannya adalah gula gitu ya. Ternyata goreng, segala macam. Ada terigu ya tadi, terigu ada, Rania, terigu ada, kecap juga ada. Nah, ini yang nonton, ini ada 500 mahasiswa via Zoom. Jadi hari ini yang kuliah pagi semua diminta untuk hadir. Oh gitu. Nah, barangkali ingin disampaikan apa? Pesan sponsor boleh gitu. Gunakan Rania, karena siapa lagi yang akan memanfaatkan kalau bukan mulai dari kita gitu. Iya. Bisa sih. Jadi memang produk kami sangat luas. Yang mungkin banyak dikenal adalah Raja Gula. Gitu, karena itu memang yang dari dulu ada. Kami sendiri membentuk brand baru kami itu namanya Rania. Rania ini ada berasnya, ada gulanya, ada minyak goreng, bahkan ada kecap sama tepung terigu juga gitu. Cuman memang mungkin tidak sebanyak itu ada di pasaran. Tapi saya rasa kalau memang menemukan ini kualitasnya boleh diadu sih sama yang lain gitu loh. Kalau begitu kita bisa menemukan di mana nih? Di beberapa retailer memang ada. Saya lupa ada di beberapa market itu ada lah gitu. Nanti mungkin bisa dicek lah. Gitu. Oke, nah ini banyak dosen, banyak mahasiswa yang hadir gitu ya, Bapak Ibu dan juga mahasiswa. Kita mulai untuk membeli Rania ya. Nah, siapa lagi yang membeli kalau tidak kita mulai dari kita gitu ya. Oke, kemudian barangkali kita minum dulu Pak. Boleh. Sudah cukup lama. Ini bagaimana untuk cakupan ekspor PT RNI sudah sampai mana dan kendala apa saja? Iya, saya rasa ini tadi udah dijawab juga sudah sih. Kalau ya? ekspor ya, Betul, jadi kita udah mengekspor sejumlah produk. Betul. Untuk poultry kita mulai menjajaki ke beberapa negara. Kalau ekspor yang lainnya itu kita udah lakukan ke Amerika, Jepang, Meksiko, Thailand juga ada untuk produk perikanan kita. Selain itu kopi itu juga kita ekspor ke sejumlah negara. Menarik, kopi juga dari PT RNI ya? Iya, tapi memang kami untuk kopi tidak melakukan produksi. Jadi kita off-take dari masyarakat, kemudian kita ekspor. Gitu. Mutunya harus Mutunya memang harus yang tinggi. Sekarang
Iya. Kopi di mana-mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, kopi Sumatera Iya. gitu ya. Biasa yang paling banyak minati untuk ekspor itu kopi yang mana? Se- Setahu saya yang Sumatera, Ibu. Masih Sumatera. Iya, iya. Jadi Arabica itu memang ah, itu masih Ya. menjadi yang paling tinggi. Terakhir kami juga sempat untuk ke Eropa. Hmm, Jadi kita ada roadshow untuk kopi kita dengan Kementerian BUMN untuk mulai memperkenalkan kopi Indonesia di Eropa, termasuk Belanda waktu itu. Gitu. oke. Ini mahasiswa kami banyak nih sekarang ikut sertifikasi barista. Iya, iya, iya. Karena memang kopi ini warisan Belanda ya, Bu ya. Jadi dulu Belanda itu kan eh, saya sebutkan memang luar biasa sih Belanda itu. Jadi Belanda itu ketika masuk ke Indonesia, itu mereka membuat suatu buku panduan eh, untuk agroindustri seluruh Indonesia. Jadi lahan mana cocoknya ditanami apa. Dan itu masih jadi panduan sampai saat Sampai ini. sekarang ya. Dan yang tidak mengikuti itu akhirnya biasanya eh, apa produktivitasnya itu relatif rendah. Gitu loh. Jadi yang nama perusahaannya kalau nggak salah yang bikin ini AVA, gitu loh. Itu perusahaan Belanda. Eh, dan itu memang masih ada sampai sekarang. Dan buku itu masih menjadi panduan lah. Kalau mencari lahan itu mau digunakan untuk apa itu masih menjadi panduan. Karena kalau bukan itu ininya komoditasnya itu berarti memang perlu ada penyesuaian Iya. dari komoditas lainnya. Gitu. Saya pernah dengar Iya, termasuk untuk lada. iya. Lada itu kan sebelumnya itu ada di Banten. Heeh, Ya. heeh, Ternyata dari itu di Bangka Belitung. heeh. Dan sekarang lada Tidak nggak Belitung gitu. ada Bangka Belitung. Heeh, Sampai sekarang sih iya. hebat. Jadi memang saya rasa kalau misalnya pemerintah bisa menciptakan atau memperbarui peta lahan pertanian kita, itu akan sangat membantu sih. Jadi benar-benar peruntukan lahan itu sesuai dengan gunanya gitu loh. Karena kalau sekarang seringkali petani eh, menanam karena mereka melihat tetangganya menanam apa gitu. Dan belum tentu yang ditanam itu memang sesuai. Satu itu, dan yang kedua seasonality itu sangat tinggi. Jadi ketika tomat misalnya ya, itu begitu booming panen raya, itu memang langsung harganya jeblok. Jadi memang dari sisi petani ini perlu suatu teknologi untuk menyimpan hasil pertanian mereka gitu loh. Karena dengan tujuan agar ketika panen raya itu terjadi, harganya itu nggak langsung jatuh, tapi mereka punya kemampuan untuk menyimpan dan ketika harganya mulai stabil, baru dilakukan penjualan lagi. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak Iya, karena biaya panen jauh lebih tinggi daripada hasil panennya. Iya. menjual gitu. Iya. Jadi ini saya rasa memang solusi yang diperlukan oleh masyarakat petani sih. Kemampuan simpan itu sendiri. Dan pemetaan dari lahan produksi. Jadi untuk benar-benar mengetahui lahannya itu cocoknya untuk produksi apa. Dan kalau memang kita balik lagi tadi, kalau memang mau mencapai ke kedaulatan pangan, itu memang perlu kembali ke root kita sendiri. Apa sih untuk memperkuat kemampuan produksi kita? Jangan sampai kita kuatnya di lada, tapi kita paksain untuk produksi yang lain gitu. Betul. Nah, jadi nggak cocok juga gitu. Ya. Itu terjadi juga sekarang. Iya. Kuatnya di lada, ternyata ada iming begitu. Produksi ini lada sekarang di Padahal mungkin
produktivitasnya nggak akan setinggi yang ada di luar gitu Iya, loh. betul sekali. Gitu. Iya, baik. Barangkali itu bisa kita simpulkan mungkin ya. Jadi barangkali kami simpulkan tujuan yang dicanangkan RNI sebagai BUMN holding untuk pangan saat ini sudah on the track untuk bisa ke sana. Tentu harus ada kolaborasi dari stakeholder termasuk perguruan tinggi. Untuk itu nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi untuk bisa meningkatkan kolaborasi yang sebenarnya sudah kita bangun sebelumnya gitu ya, Iya. Pak ya. Dan kami yakin insya Allah PT RNI akan semakin maju, semakin bermaslahat untuk bangsa Indonesia. Amin. Termasuk bisa memperkenalkan produk-produk lokal kita, tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa menjadi produk unggulan ekspor. Dan tentu saja kedaulatan pangan kita akan menjadi berdaulat seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Dipta Erlangga atas insight-insight yang diberikan. Mudah-mudahan nanti balik lagi sehat, selamat sampai tujuan kembali. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh